Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Cici Dwi Jayanti, mahasiswa SIE Bank WPD Jateng. Nah, di video kali ini kita akan membahas latihan soal dengan materi regresi berganda dengan menggunakan aplikasi SPS. Nah, berikut adalah soalnya. Nomor 1. Berikut ini adalah data penelitian pengaruh tingkat sadar lingkungan X1 dan tingkat religiusitas X2 terhadap tingkat kesehatan masyarakat Y di Kelurahan Pucang Tama. Analisis data berikut dengan analisis regresi linear berganda dengan SPSS. Nah, langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Seperti biasa, kita akan menginput variabel-variabel yang dibutuhkan pada variabel view. Lalu pada data view, kita masukkan data-data yang sudah tersedia tadi. Setelah itu kita klik Analyze, kita pilih Regression, dan kita klik yang Linear. Setelah itu kita masukkan X1 ke Independent dan X2 ke Independent, lalu variabel Y ke Dependent. Kemudian klik Statistik, lalu kita centang, dan klik Continue. Setelah itu kita klik Plots, lalu kita checklist bagian histogram, lalu klik Continue. Kemudian kita klik Option, lalu pada entry kita masukkan 0,05 dengan removal 0,10. Setelah itu kita klik Continue. Kemudian kita klik OK. Di sini sudah terlihat hasilnya untuk deskripsi statistik dengan jumlah data 13. Untuk variabel Y rata-ratanya 75,08 dengan standar deviasi 5,993 dan variabel X1 rata-ratanya 49,62 dengan standar deviasi 4,942. Untuk variabel X2 rata-ratanya 59,62 dengan standar deviasi 4,942. Pada tabel korelasi, nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,989 antara X1 dengan Y. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara X1 dan Y adalah kuat. Nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,989 antara X2 dengan Y. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara X2 dan Y adalah kuat. Pada tabel model summary, terlihat bahwa kolom R menunjukkan angka koefisien korelasi yaitu sebesar 0,989. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat kuat. Pada kolom R square sebesar 0,978 merupakan kuadrat dari nilai korelasi. R square juga disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa variabel X1 dan X2 dapat menjelaskan variabel Y sebesar 97,8% dan 2,2% dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Pada kolom standar error of estimate sebesar 0,936 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini baik digunakan karena standar deviasi 0,936 lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi variabel Y sebesar 5,993. Untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data di atas dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B, yaitu kolom unstandardized coefficient. Dari kolom B ini didapat konstan sebesar 3,601, sedangkan untuk nilai koefisien variabel X2 sebesar 1,199, sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresi, yaitu Y sama dengan 3,601 ditambah 1,199 ditambah X2. Untuk histogramnya bisa kalian lihat pada layar ini. Selanjutnya kita masuk ke nomor 2. Seorang peneliti ingin menentukan hubungan antara tinggi badan X1, berat badan X2, dan usia X3 terhadap tingkat kebugaran Y seseorang. Dia mengumpulkan data dari 5 responden dan menerapkan analisis regresi berganda pada data tersebut. Nah, berikut adalah data yang diperoleh. Dalam analisis regresi berganda ini, tinggi badan X1, berat badan X2, dan usia X3 digunakan sebagai variabel independen atau prediktor, sedangkan tingkat kebugaran Y merupakan variabel dependen atau respon.
Berdasarkan data di atas, buatlah tabel model regresi berganda yang memprediksi tingkat kebugaran Y berdasarkan tinggi badan X1, berat badan X2, dan usia X3. Dalam model regresi berganda, tingkat kebugaran Y dapat dinyatakan sebagai berikut. Y sama dengan beta 0 ditambah beta X1, beta 2 X2, ditambah beta 3 X3, ditambah standar error. Tugas Anda adalah untuk menentukan koefisien regresi beta 0, beta 1, beta 2, dan beta 3 berdasarkan data yang diberikan. Anda dapat menggunakan metode analisis regresi berganda seperti metode least squares untuk menemukan koefisien tersebut. Langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS. Pada variabel view, kita input variabel yang dibutuhkan. Masuk ke data view dan kita masukkan data yang tersedia di nomor 2. Kemudian kita klik analyze, kita pilih regression dan kita klik linear. Kemudian kita masukkan variabel X1, X2, dan X3 ke variabel independent dan variabel Y ke variabel dependent. Kemudian klik statistik, lalu kita centang dan klik continue. Setelah itu kita klik plots, lalu kita checklist bagian histogram, lalu klik continue. Kemudian kita klik option, lalu pada entry kita masukkan 0,05 dengan removal 0,10. Setelah itu kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Di sini terlihat pada deskriptif statistik dengan jumlah data 5, rata-rata variabel Y sebesar 74,00 dengan standar deviasi 4,950 dan X2 dengan rata-rata 169,00 dengan standar deviasi 9,918. Pada variabel X2 rata-ratanya 63,60 dengan standar deviasi 6,107 dan X3 rata-ratanya 30,00 dengan standar deviasi 3,808. Nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,972 antara variabel Y dengan X1. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara keduanya adalah kuat. Lalu nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,984 antara variabel Y dengan X2. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel adalah kuat. Lalu nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,902 menunjukkan bahwa hubungan antara Y dengan X3 adalah kuat. Pada model summary, kolom R menunjukkan angka koefisien korelasi yaitu sebesar 0,999. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat kuat. Pada kolom R square sebesar 0,998 merupakan kuadrat dari nilai korelasi R square, juga disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa X1, X2, dan X3 dapat menjelaskan Y sebesar 99,8% dan 0,2% dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Pada kolom standar error of estimate sebesar 0,447 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini baik digunakan karena standar deviasi sebesar 0,447 lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi variabel Y sebesar 4,950. Untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data di atas dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B, yaitu kolom unstandardized coefficient. Dari kolom B ini didapat konstan sebesar 16,879, sedangkan untuk nilai koefisien variabel X1 0,106 dan X2 sebesar 0,427 dan X3 sebesar 0,403, sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresi yaitu Y sama dengan 16,879 ditambah 0,106 X1 ditambah 0,427 X2 ditambah 0,403 X3. Untuk gambar histogramnya bisa kalian lihat seperti ini ya teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.